Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar Mustofani. Saya mahasiswa PPG 2020 dari Universitas Papua. Di sini saya akan melakukan beberapa percobaan kecil sederhana. Yang pertama adalah percobaan tentang pemuaian benda yang dikenai oleh kalor. Yang kedua adalah percobaan perubahan wujud zat yang dikenai oleh kalor. Untuk percobaan pertama yang akan kita lakukan adalah pemuaian benda yang disebabkan karena kalor atau dikenai panas. Untuk melakukan percobaan ini, bagaimana sih caranya? Dan apa saja alat yang diperlukan? Yuk sama-sama kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini. Alat dan bahannya sebagai berikut. Oke, nah sekarang kita akan memperkenalkan alat-alat yang kita akan pakai dalam percobaan nanti. Yang pertama ada botol, ya, botol kaca yang kita sudah bentuk seperti ini. Ini ada plastisin yang gunanya untuk menutup udara yang keluar masuk dari tutup botol. Di sini ada selang, ya, selang panjang. Di sini ada gelas berisi air. Nanti gunanya gelas berisi air ini kita masukkan selangnya ke sini ke dalam gelas, ya. Terus selanjutnya ada lilin, ya, lilin yang terbakar, dan ini membakarnya menggunakan korek gas, ya. Jadi alat-alat yang digunakan untuk set percobaan berikut ada korek api, ada lilin, ada gelas berisi air, ada selang, ada plastisin, dan ada botol kaca. Dan tidak lupa kita menggunakan sarung tangan, ya, biar nanti ketika memanaskan botol tidak terasa panas botolnya. Apakah kalian semua sudah siap? Yuk sama-sama kita lakukan percobaan berikut. Oke, nah sekarang kita buktikan nih, kita sudah menyiapkan set percobaannya atau peralatannya. Nah, sekarang kita coba membuktikan bahwa gas atau udara yang ada di dalam botol ini ketika diberikan kalor, dia akan memuai. Gimana tandanya si gas itu akan memuai? Gas akan memuai artinya gas akan bertambah volumenya. Nah, ketika gas bertambah volumenya, maka partikel gas akan terdesak ke dalam selang ujung yang satunya. Nah, di sini ada selang yang saya masukkan ke dalam air. Ketika nanti percobaan ini berhasil, di air ini akan mengeluarkan gelembung ketika botol kaca ini dipanaskan, yang artinya partikel di dalam gas ini akan memuai. Yuk sama-sama kita lihat. Nah, botol kaca ini kita panaskan, ya, dan jangan lupa kalian untuk memakai sarung tangan, karena ketika kita panaskan, ini kaca ini cukup panas nantinya. Nah, sekarang kita perhatikan di botol atau di gelas berisi air ini. Gelas berisi air ini dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Nah, inilah yang membuktikan bahwa udara di dalam botol ini dia akan memuai, ya. Nah, ketika sudah memuai, ini udara di dalam botol akan terdesak keluar. Nah, ini dibuktikan oleh gelembung-gelembung udara yang keluar dari selang melalui perantara air di dalam gelas ini. Coba kita lihat, fokus ke gelasnya. Di situ gelasnya mengeluarkan gelembung-gelembung. Yang dapat kita simpulkan dari percobaan tadi adalah volume gas akan terus memuai jika diberikan kalor secara terus-menerus. Hal ini dapat terlihat dari gelembung udara yang keluar melalui selang pada gelas yang berisi air. Pada percobaan kedua, kita akan menyaksikan perubahan wujud benda yang dikenai oleh panas atau kalor secara terus-menerus.
Untuk melakukan percobaan ini, bagaimana sih caranya? Dan apa saja alat yang diperlukan? Yuk sama-sama kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini. Alat dan bahannya sebagai berikut. Apakah kalian semua sudah siap? Yuk sama-sama kita lakukan percobaan berikut. Oke, kali ini saya akan mengadakan percobaan kecil dan sederhana mengenai perubahan wujud zat yang dikenai oleh kalor. Nah, ini adalah beberapa alat dan bahan yang akan saya pakai. Yang pertama ada 2 buah sendok, yang kedua ada 2 buah lilin, terus yang selanjutnya ada gula pasir dan mentega, ini zat padat yang nanti akan dikenai kalor. Yang terakhir adalah korek api yang nanti akan membakar lilin ini yang menghasilkan kalor. Nah, untuk pertama yang akan kita lakukan adalah menyalakan lilin ini, ya. Yuk kita lihat bersama-sama. Kita nyalakan dulu lilin ini. Oke, setelah nyala, kita dirikan lilin ini sampai lilin ini. Lalu kita nyalakan juga lilin yang kedua. Setelah lilin menyala, lalu kita masukkan margarin ke atas atau ke dalam sendok pertama, dan yang kedua kita memasukkan gula ke dalam sendok kedua. Oke, nah keduanya ini sudah terlihat, yang satu berisi margarin, yang satu berisi gula. Nah, untuk membuktikan bahwa zat padat jika dikenai panas atau kalor itu bisa berubah wujud menjadi zat cair, yuk kita lakukan bersama. Yuk sama-sama kita lakukan percobaan ini. Saya akan membakar atau saya akan mengalirkan kalor dari lilin ke sendok ini. Yang pertama berisikan gula pasir, yang kedua berisikan mentega. Nah, ini akan membuktikan bahwa zat padat yang dikenai kalor itu akan mengalami perubahan wujud menjadi zat cair. Yuk sama-sama kita buktikan. Kita panaskan 2 buah benda ini. Nah, di sini terlihat mentega sudah berubah menjadi zat cair, sudah mencair. Namun gula pasir belum mengalami apa-apa. Kenapa? Karena gula pasir itu kepadatannya cukup tinggi. Yuk kita saksikan bersama. Dan ini juga akan membuktikan bahwa zat cair ketika dipanaskan terus-menerus, dia juga akan berubah menjadi uap air. Hal ini terlihat dari mentega yang dipanaskan. Lama-kelamaan mentega yang dipanaskan akan habis karena dia akan berubah menjadi uap air. Nah, di sini mentega sudah mulai mendidih. Kita panaskan secara terus-menerus, dan ini bisa dilihat mentega cairnya sudah mulai mendidih. Lama-kelamaan ketika mendidih itu akan habis menjadi uap, ya. Dan ini sudah terlihat nih, zat padatnya di gula itu sudah mengalami perubahan wujud menjadi karamel atau menjadi gula cair, ya. Bisa kita saksikan di sini. Nah, ini mentega lama-kelamaan dia akan berkurang, ya, dari zat cair menjadi uap. Dan yang selanjutnya gula pasir. Kita lihat bersama. Di sini gula pasir sudah berubah menjadi karamel, sudah berubah menjadi zat cair yang kita panaskan. Ya. Ini cukup lama untuk proses pemanasannya karena gula akan berubah menjadi karamel atau zat cair. Oke. Nah, di sini sudah terlihat gula berubah menjadi kecoklatan
Ini artinya gula sudah berubah menjadi karamel, yang artinya juga zat padat sudah berubah menjadi zat cair. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah menjadi zat cair. Oke, dan ini adalah mentega yang tadi kita panaskan. Dia sudah berubah menjadi zat cair dan lama-kelamaan mentega ini berkurang dari proses penguapan itu sendiri. Nah, artinya di sini perubahan wujud zat dari padat ke cair itu membutuhkan kalor. Dan juga perubahan wujud dari cair menjadi gas itu membutuhkan kalor juga. Yang dapat kita simpulkan dari percobaan tadi adalah proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair itu memerlukan kalor.